Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Selamat pagi siswa-siswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan ya. Nah, tentunya kalian sudah sering melihat bagaimana bentuk tumbuhan ada di sekitar kalian ya. Ada daun, ada akar, ada batang, ya. Seperti itu yang kalian lihat di sekitar kita. Karena tumbuhan juga ada di sekitar kalian, seperti itu. Nah, Ibu tanya sama kalian, siapa yang suka makan wortel? Ataukah pernahkah kalian makan sayur bayam? Tentu pernah, bukan? Nah, tahukah kalian wortel yang kalian makan adalah akar daripada tumbuhan, ya? Dan bayam yang kalian makan adalah bagian daunnya. Setiap tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Ya, mungkin kalian sudah tahu itu ya kan? Dan apa saja fungsi dari setiap bagiannya? Nah, apakah fungsi dari bagian satu dan bagian lain daripada tumbuhan itu sama? Nah, untuk mengetahuinya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu beraneka ragam ya, tapi secara umum tumbuhan itu memiliki tubuh yang sama ya, sama-sama memiliki akar, sama-sama memiliki batang ya, sama-sama memiliki daun dan memiliki bunga dan memiliki buah. Walaupun terkadang bentuk mereka berbeda, tapi mereka memiliki bagian-bagian tubuh tersebut. Nah, ini kita bisa lihat bagian-bagian tubuh tumbuhan ya. Ini ada bunga ya, ada daun ya, ada buah, ada batang dan ada akar ya, seperti ini. Yang pertama akar ya. Kita akan bahas akar. Akar-akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tanaman tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah, ya ke tanah, searah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi bagaimana? Yaitu selalu mengarah ke bawah. Akar juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nanti pada SMP kalian akan belajar tentang macam-macam bentuk-bentuk akar. Akar juga terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Kemudian batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar, berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar, ya. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari, ya. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu, dan beberapa jenis yang lain itu tidak. Ya, batang ada dua macam, batang tanaman untuk dikotil dan batang tanaman untuk monokotil. Nah, nanti kita akan belajar selanjutnya di SMP untuk jenis-jenis batang ya. Kemudian kita belajar helai daun juga. Daun adalah bagian tumbuhan yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi pada daun? Ya, dalam daun terdapat
berlangsungnya proses pembuatan makanan ya dengan bantuan sinar matahari yang disebut dengan fotosintesis ya. Fotosintesis. Ini bukan ya, fotosintesis. Seperti ini. Nah, pada bagian ini terdapat zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, di dalam klorofil inilah terdapat proses memasak makanan dengan bantuan sinar matahari secara langsung. Ya. Kemudian ada bunga ya. Tanaman juga memiliki bunga. Tumbuhan memiliki bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Ya, memang bunga biasanya bentuknya sangat indah. Bunga yang sempurna, ini bunga yang sempurna. Memang ada bunga yang tidak sempurna, tapi yang disebutkan di sini adalah bunga yang sempurna, memiliki bagian-bagian berikut. Ada tangkai dasar bunga, ya ada tangkai dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan ada putih. Nah, sini Ibu akan gambarkan, tunjukkan bagian-bagian bunga ya. Ini ada mahkota, nih seperti ini, mahkota. Dan yang ini adalah kepala sari, ini adalah bunga yang lengkap ya. Dia memiliki kepala sari, dia memiliki benang sari, dan juga putih. Nah, ini adalah bunga yang lengkap. Kemudian yang ini, yang tangkainya, ini adalah benang sari. Kemudian yang ini, di bagiannya adalah kepala putih. Kemudian yang ini adalah tangkai putih, ya. Nah, ini adalah kelopak. Ini adalah bakal biji, ya. Dan ini adalah dasar bunga. Dan yang bawah ini adalah tangkai bunga, ya. Ini adalah contoh bunga yang lengkap. Kemudian ada buah. Buah ada banyak sekali di sekitar kita dan baik untuk kesehatan. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga, ya. Buah terdiri dari ada kulit buahnya, ada daging buahnya, ada bijinya. Nah, biji buah ini biasanya berfungsi untuk sebagai bakal tumbuhan baru, ya. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Nah, ini adalah bagian-bagian buah ya. Yang ini adalah daging buah. Ini biji yang merupakan bakal tanaman baru. Dan ini ada kulit buah. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi tumbuhan. Apa sih fungsi akar? Ya, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Ya, fungsi pertama. Dengan begitu, tumbuhan akan tetap hidup karena ada air yang diserap. Ya. Yang kedua adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Maksudnya, agar tanaman dapat berdiri dengan tegak, maka ditunjang atau disanggah dengan akar. Ya. Kemudian fungsi akar berikutnya adalah menyimpan cadangan makanan. Ini untuk contoh-contoh tanaman yang dia menyimpan cadangan makanan pada akar. Itu contohnya adalah wortel, ada ubi kayu, ada ubi jalar, kentang. Semuanya adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Kemudian ini ada fungsi batang. Fungsi batang adalah tempat tumbuhnya daun, tempat tumbuhnya bunga, dan tempat tumbuhnya buah. Nah, batang selain memiliki fungsi tersebut juga memiliki fungsi yaitu menyimpan cadangan makanannya pada jalur translokasi zat penyokong tumbuh-tumbuhan. Biasanya tanaman yang memiliki fungsi
Nah, fungsi cadangan makanan berikutnya adalah, fungsi batang berikutnya adalah menyimpan cadangan makanan, jalur translokasi zat penyokong tubuh tumbuhan. Biasanya tanaman, ini contoh tanaman yang menyimpan zat makanannya pada batang, contohnya adalah tebu, ya. Kemudian ada fungsi daun di sini. Daun adalah tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Ya. Di sini juga terjadi merupakan tempat penguapan air, ya, yang merupakan alat pernapasan pada tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Daun mengeluarkan zat oksigen yang sangat berfungsi atau bermanfaat bagi manusia untuk bernafas, seperti itu. Kemudian fungsi bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan berguna sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik akan mengalami penyerbukan sehingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, ya. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuhan sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Kemudian ada fungsi buah di sini. Ternyata fungsi buah ini berguna bagi semua makhluk, ya, baik bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Dan bagi tumbuhan sendiri, buah berguna untuk melindungi bijinya. Dan biji merupakan bakal dari tumbuhan baru. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Ya. Demikian video hari ini tentang bentuk dan fungsi serta bagian dari tubuh pada tumbuhan. Kita dapat disimpulkan di sini ada bunga, di sini ada batang, kemudian ada akar, buah, dan daun, ya, dengan fungsi yang telah Ibu sebutkan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di YouTube, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang memanfaatkan, ya. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.